Shalom saudara Tuhan, jumpa lagi dengan saya Juniwan di Juniwan 01 Channel. Nah, saudara dalam Tuhan, di kesempatan ini saya kembali menanggapi seorang ustadz yang kesukaannya mencomot-comot ayat Alkitab. Nah, saudara Tuhan, dalam satu video ada seorang ustadz yang membahas tentang Alkitab. Dia mengutip Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-23, ya, di mana dia berkata bahwa ayat ini menunjukkan atau ayat ini berbicara tentang orang Kristen, bahwa di kedatangan Yesus kedua kalinya orang Kristen akan diusir dan akan masuk neraka, kata Ustadz ini. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, sebelum kita membahas ayat yang dia maksud itu, ya, mari kita menonton cuplikan video berikut ini. Terus yang membuat saya pindah, buka ketik sekarang Matius 6 orang ya, bukan singkatan mati tak diurus. Coba ketik Matius pasal 7 ayat 21, 22, 23. Ini paling kunci. Yesus bilang begini, barang siapa besok memanggil aku Tuhan, Tuhan, tidak akan masuk surga. Yang masuk surga itu yang mengikuti kehendak Allah. Dan besok orang akan mengatakan, Tuhan, aku sudah menyembuhkan orang dalam namamu. Banyak penyembuhan pakai nama Yesus. Aku sudah mengusir setan dengan namamu. Apa kata Yesus? Pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak kenal kamu semua, pembuat kejahatan. Benar tidak? Yesus yang ngomong ini. Tidak mungkin nanti ini dibacakan di gereja. Jamaah kukut pindah masjid. Nah, saudara Tuhan, itu tadi videonya, dan saudara, saya hanya bisa tersenyum saja ketika mereka atau para ustadz ini ya mencomot-comot ayat Alkitab, ya, mencocologikan ayat Alkitab sesuai keinginannya, sesuai kemauannya. Ya, sama halnya dengan Ustadz Ahmad Kainama yang selalu mencomot-comot ayat Alkitab, mencocologikan ayat Alkitab. Walaupun sebenarnya maksud ayat tersebut bukan mengarah ke sana, tetapi demi konten mungkin ya, demi konten dan juga supaya dipuji orang bahwa mereka ini adalah ustadz-ustadz yang hebat yang mengerti firman Tuhan, ya, mereka berani mencomot-comot ayat walaupun apa yang mereka sampaikan tidak sesuai dengan nas yang disampaikan. Nah, saudara dalam Tuhan, ayat yang dia kutip tadi di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-23. Saya bacakan bagi kita firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, saudara dalam Tuhan, sebenarnya ayat ini, ya, Tuhan Yesus sedang berbicara terhadap orang-orang yang melakukan penyesatan, yang suka menyesatkan jiwa-jiwa, ya, termasuk dengan ustadz ini. Ya, ayat ini bisa dikatakan bahwa ya, ayat ini juga mengarah kepada ustadz tadi yang ada di video yang barusan saudara lihat. Karena kenapa? Ya, karena ayat ini berbicara bahwa orang yang suka menyesatkan, orang yang menyampaikan pengajaran-pengajaran yang tidak memuliakan Tuhan, ya, pastinya akan masuk neraka. Karena dari mana kita melihatnya? Ya, di dalam pasal 7 ya ayat 15, ya, perikopnya di sana, hal pengajaran yang sesat. Ya, ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu dan yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas, dan seterusnya. Jadi jelas bahwa Yesus sedang berbicara terhadap ya, nabi-nabi palsu, ya, nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, ya, pengajar-pengajar yang suka menyesatkan jiwa-jiwa. Nah, ini poin pertama yang perlu kita tahu
ya tentang ayat ini. Dan poin kedua sebenarnya ya Tuhan Yesus sedang menunjukkan, ya secara tidak langsung Tuhan Yesus sedang menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan. Ya, di mana kita lihat, ya di dalam ayat 21 sampai ayatnya yang ke-23 tadi, ya Matius pasal 7 ini. Ya, di sana ada orang berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kami sudah bernubuat demi nama-Mu, kami sudah melakukan pelayanan, kami sudah melakukan mujizat demi nama Tuhan Yesus. Tetapi apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Artinya, ya Yesus menolak mereka. Atau dengan kata lain, Yesus sedang menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa, ya, yang mampu mengambil keputusan siapa saja yang akan menjadi ahli waris kerajaan surga, dan juga siapa saja mereka yang tidak layak menjadi ahli waris kerajaan surga, yang layak dibuang. Ya. Jadi kalau Yesus bukan Tuhan, tentu Dia tidak mengatakan hal ini. Tetapi karena Dia adalah Tuhan, maka di akhir zaman, ya, Yesus adalah hakim. Yesus adalah hakim yang adil. Ya. Jadi poin kedua adalah Yesus sedang menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan. Makanya kalau ustadz-ustadz mualaf lainnya seperti Ustadz Ahmad Kainama, seperti Ustadz Yahya Waloni, ya, dan ustadz-ustadz lainnya yang selalu mempelintir ayat Alkitab dan berkata bahwa Yesus bukan Tuhan, dan tidak ada di dalam Alkitab Yesus berkata bahwa Dia adalah Tuhan, ya, maka mereka salah besar. Ya. Terlalu banyak dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, terlalu banyak dalam Alkitab, ya, di mana Yesus sendiri mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan. Misalnya dalam Yohanes, ya, 16 ayat 4, ya, di mana Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, Yesus sendiri berkata Dia adalah hidup, Dia pemberi hidup. Kalau Dia pemberi hidup, berarti Dia adalah Tuhan, karena hanya Tuhan yang mampu memberikan kita hidup. Ya, tidak ada oknum manapun, tidak ada manusia manapun, tidak ada malaikat manapun, apalagi setan, tidak mungkin memberikan kita hidup. Yang mampu memberikan kita hidup adalah Tuhan. Dan Yesus berkata, Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Berarti Yesus adalah Tuhan yang memberikan hidup. Dan terlalu banyak ayat-ayat yang lain, ya, kalau kita melihat dalam Alkitab, yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan itu keluar dari mulut Yesus sendiri. Termasuk ayat yang tadi, ya, Yesus sedang menunjukkan kepada kita dan kepada para pendengarnya bahwa Dia adalah hakim yang adil, ya, yang akan menghakimi manusia di akhir zaman, ya, yang akan menghakimi setiap perbuatan manusia di akhir zaman, ya. Dan Dia akan berkata kepada para pengajar, para nabi-nabi palsu, bahwa mereka tidak layak menjadi, ya, ahli waris kerajaan surga. Sehingga Yesus berkata kepada mereka, ya, di ayatnya yang ke-23 pasal 7 ini Matius, pada waktu itulah Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya. Yesus menghakimi orang-orang ini di akhir zaman. Berarti Yesus adalah Tuhan. Ya. Siapa hakim di akhir zaman? Adalah Tuhan sendiri. Dan Yesus berkata bahwa Dia adalah hakim itu. Ya. Jadi jelas ya. Jadi apa yang dikatakan Ustadz tadi yang ada di video tadi, ya, itu hanya, ya, mencomot-comot ayat Alkitab, hanya mengutip ayat Alkitab. Ya. Sebenarnya dia sama sekali tidak mengerti Alkitab. Cuma lucunya mereka berusaha, ya, membuat pikiran pendengarnya, ya, buyar, ya, membuat pikiran pendengarnya, ya, menyalahkan Alkitab, ya, dan mereka juga berusaha menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang hebat, padahal nyatanya tidak demikian. Nah, setelah Tuhan, saya tidak panjang lebar memberikan penjelasan terhadap video ini dan juga terhadap ayat yang beliau kutip, ya. Selebihnya saudara bisa menilai sendiri, dan jika ada komentar saudara, silakan komentar di kolom komentar, berikan komentar yang positif dan membangun.
Oke, saya Juniwan di Juniwan 01 channel undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara.